Halo Taurus, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja, bahagia selalu. Apapun yang kamu harapkan ya, cita-citakan atau inginkan ya, segera terwujud menjadi kenyataan. Amin. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan buat kamu energi Agustus. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua. Yang berzodiak Sun, Moon, Rising in Venus-nya Taurus ya, ambil positifnya aja, selebihnya buang. Tetap bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk lihat reading yang lain bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, di sini kita akan lihat apa sih pesan buat kamu. Ambil yang resonate aja ya, nggak resonate jangan dipaksa-paksain. Mungkin ini bukan energi kamu atau pesannya bukan buat kamu. Oke, biasanya pesan ini tuh akan bisa sudah terjadi, bisa sekarang terjadi atau akan terjadi. Kalau misalkan akan terjadi itu biasanya ya sampai 1 hari sampai 3 bulan gitu setelah kamu nonton readingan ini. Jadi walaupun ini readingan bulan Agustus pun bisa ya, kamu tonton di bulan-bulan berikutnya tuh bisa ya gitu, karena energinya tuh nggak ada batasan waktu, cuman kejadiannya tuh biasanya tuh antara seperti itu gitu loh ya gitu. Oke, di sini ada Ten of Wands. Aku lihat ada energi kelelahan di sini yang kamu rasakan di bulan Agustus ini. Entah ini mungkin kamu punya banyak pekerjaan yang numpuk ya, atau mungkin di sini kamu tertekan oleh kondisi keadaan kamu. Mungkin kamu ada sedikit problem atau masalah yang membebani kamu. Tapi ini ada kaitannya dengan tanggung jawab ya. Bisa di pekerjaan seperti yang tadi, pekerjaan yang numpuk, atau mungkin ini ada kaitannya dengan rumah ya. Mungkin di rumah kamu juga punya banyak tekanan, bisa ya. Ada tentang tanggung jawab, mungkin kebutuhan kamu banyak ya, sedangkan keuangan kamu mungkin tidak terlalu mencukupi. Bisa juga ini ada terlibat dengan hutang atau apapun gitu. Yang jelas di sini aku ngeliat kayak ada energi tertekan, terbebani, dan mungkin ada sedikit kelelahan. Kalau kamu merasa kelelahan di sini, coba istirahat dulu ya, terutama dari sisi mental atau fisik gitu. Kamu nggak bisa menyelesaikan semua tugas atau semua pekerjaan kamu sekaligus. Coba kamu kerjakan satu persatu gitu. Begitu juga problem kamu. Problem kamu apa itu, selesaikan aja satu persatu gitu. Yang dimulai dari yang paling mudah gitu ya. Seperti itu. Jangan dimulai dari yang paling sulit. Kalau kamu mulai dari yang paling sulit, yang ada nanti kamu justru stres gitu. Kamu hanya akan mikir-mikir di situ dulu, di situ-situ doang kayak gitu. Jadi kerjakan yang paling mudah dulu gitu. Oke. Dan situasi yang sulit seperti ini memang butuh kesabaran ya, dan butuh semangat kamu. Oke, di sini aku semangati ya, aku kasih semangat dan aku kasih sedikit saran ya, kalau misalkan ada terlibat dengan hutang di sini. Coba kamu lihat kembali ke belakang apa yang sudah kamu lakukan, kenapa hutang kamu sampai menumpuk gitu. Oke, mungkin dari situ tuh dengan mengevaluasi ulang, kamu akan dapat belajar dari situ. Jadi next kedepannya kamu tidak akan mengulang hal yang sama gitu ya, seperti itu. Karena kadang-kadang orang banyak hutang itu atas kecerobohan dia sendiri gitu, bukan karena keadaan atau situasi. Kadang-kadang orang itu dia sendiri yang buat seperti itu gitu. Aku contohkan nih gini ya, aku tidak mendikte seseorang, bukan ya itu bukan menghakimi di sini ya. Cuman di sini aku ingin kayak sedikit menyadarkan gitu ya, kalau memang situasi kamu tuh seperti ini. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang seperti ini. Kadang-kadang orang banyak hutang itu karena dia gengsi gitu. Dia terlalu memenuhi ekspektasi orang lain terhadap dia ya. Contoh nih, aku contohkan nih gini, mungkin penghasilan kamu sebulan itu cuma 1 juta, katakanlah seperti itu ya, 1 juta ya.
tapi kebutuhan kamu tuh lebih, keinginan kamu itu lebih gitu. Kamu mungkin pengen setiap cuci rambut kamu bergaya di salon. Kalau nggak cuci rambut di salon kamu nggak mau. Kemudian kamu juga makan misalkan ya, biasanya kamu tuh setiap minggu misalkan keluar makan di luar di restoran, padahal uang kamu tuh sebulan cuma gaji 1 juta gitu ya, karena biar kamu dilihat elit gitu ya, misalkan bergaya elit atau memenuhi ekspektasi orang lain, jadinya uang kamu, gaji kamu yang segitu itu nggak mencukupi, kamu hutang. Nah, aku ibaratkan tuh kayak gitu. Nah, berarti ini kan kesalahan sendiri ya, bukan karena punya masalah kemudian hutang, enggak, tapi ini cari masalah dulu baru hutang gitu. Nah, ini berarti yang cari masalah kan diri sendiri gitu loh. Nah, aku ibaratkan tuh kayak gitu ya, jadi kayak enggak melihat diri sendiri gitu ya, atau kayak enggak memiliki standar hidup sendiri, tapi lebih ke mengikuti standar hidup orang lain atau mengikuti ekspektasi orang lain gitu ya, mengikuti ego, mengikuti gengsi kayak gitu ya. Ini kan hal-hal yang merugikan diri sendiri gitu loh, seperti itu. Makanya di sini kalau kamu yang dalam posisi ini, tadi aku juga bilang kan, harus evaluasi kembali, evaluasi kenapa bisa sampai utang kamu banyak, menumpuk begini kayak gitu. Karena kadang-kadang utang banyak itu kesalahan sendiri, dan contohnya ya aku contohkan tuh kayak gitu, itu kesalahan sendiri. Kalau memenuhi ekspektasi orang lain, mengikuti standar hidup orang lain, nah itu tuh salah sendiri gitu. Oke. Jadi jangan bikin diri sendiri susah gitu loh ya, istilahnya. Jangan membuat diri kamu sendiri susah. Jangan membuat diri kamu sendiri sulit hanya untuk memenuhi kesenangan sesaat gitu loh. Ingin dilihat wow, ingin dilihat wah kayak gitu. Padahal uang yang kamu dapat aja nggak seberapa gitu dengan utang kamu untuk memenuhi itu semua gitu. Ya, jadi diperhatikan lagi gitu. Karena aku sering ngelihat orang tuh begitu ya, banyak orang yang seperti itu, sampai-sampai harta warisan dari orang tuanya itu dijual gitu loh, hanya untuk menutupi hutang dia. Dan hutang dia itu untuk apa? Untuk gaya hidup dia itu gitu ya, seperti itu. Orang tua dia udah mati-matian bekerja keras ngumpulin harta gitu ya, kekayaan agar bisa diwariskan biar anaknya nggak susah gitu ya, tapi ini malah bukan digunakan dengan baik, tapi malah dihambur-hamburkan nggak karuan gitu. Aku pernah soalnya ngeliat orang yang seperti ini, sampai semuanya tuh habis gitu, habis-habisan gitu, warisan, tanah, rumah, bahkan dirinya sendiri tuh sampai apa ya istilahnya, sampai terpaksa ya kerja ke luar negeri kayak gitu untuk ini menutupi hutangnya. Ini nggak cukup gitu loh, karena harta warisan itu tuh nggak cukup gitu ya. Memang kita nggak tahu ya apa yang dia pikirkan waktu itu gitu, cuman awal dia itu begitu tuh itu gitu loh ya, dari orang-orang yang ini tuh seperti itu gitu. Lakinya itu penghasilannya bukan kurang banyak sih sebenarnya, kalau dimakan mereka sekeluarga itu sebenarnya kalau bisa menghandle-nya itu cukup gitu. Hanya saja karena ya itu mengikuti standar hidup orang lain, gaya-gayaan kayak gitu ya. Nah jadinya tuh kayak gitu, seperti itu. Kasihan gitu, jadi kasihan anaknya ditinggal kerja jauh gitu, padahal anaknya tuh masih kecil gitu ya. Mudah-mudahan kalian gak ada ya yang seperti itu gitu. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada Queen of Pentacles. Aku melihat di sini untuk beberapa orang cukup safe ya, aman dari segi keuangan. Oke, jadi ada kestabilan finansial, dan aku melihat di sini kamu memang cukup mampu dalam
menghandle semua tanggung jawab kamu ya, terutama jika kamu ini wanita ya, gitu. Terutama jika kamu itu seorang mother di sini. Jadi kayak kamu bisa menghandle antara diri kamu sebagai seorang ibu atau seorang istri, dan juga tanggung jawab kamu di pekerjaan ya. Jadi ini cukup bagus sih yang ngeliat energinya ini. Yang di ini nomor 2 ini, kamu bukan cuma seorang istri, seorang ibu atau seorang suami di sini ya, tapi juga cukup stabil gitu ya dalam mengelola keluarga kamu, rumah tangga kamu, dan juga keuangan kamu. Seperti itu. Kalau kamu yang belum menikah di sini aku ngeliat juga kamu mandiri secara finansial ya. Kamu mandiri secara finansial dan kayaknya kamu sudah siap untuk berkomitmen ya. Yang jelas di kartu kedua ini aku melihat keuangan kamu cukup baik, cukup stabil, pekerjaan juga cukup bagus di sini. Tidak perlu ada yang kamu khawatirkan soal itu gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Untuk beberapa orang nih kamu kayaknya siap untuk berinvestasi ya. Udah saatnya untuk siap berinvestasi gitu ya. Mungkin kamu ingin beli rumah kayak gitu ya. Kamu udah cukup tabungan di sini sepertinya. Kemudian di sini ya, Nine of Cup ini berita bagus buat kamu. Ada berita yang menggembirakan. Aku nggak tahu beritanya ini dalam bentuk apa, tapi di sini ada kabar bahagia yang bakal kamu rasain ya. Kemudian aku juga ngerasa ya, hasil kerja keras kamu ini sangat memuaskan. Bikin kamu puas, bikin kamu seneng, bikin kamu happy. Keuangan, karir di sini ya, dan merasa terpenuhi. Dan aku ngeliat untuk beberapa orang ini di pekerjaan ya, kamu puas dengan hasil kerja kamu, hasil kerja keras kamu kayak gitu. Kemudian juga di sisi lain ini kamu jauh lebih tenang ya dari sisi emosional. Untuk beberapa orang kalau selama ini kamu sempat menghadapi emosi yang sangat menantang, sepertinya kamu udah lega, udah bisa menerima, udah jauh lebih tenang, udah bisa rela gitu ya. Apa yang telah terjadi itu jauh udah bisa kamu terima kayak gitu loh di sini ya. Dan aku juga ngeliat kalau kamu single di sini, aku ngeliat kamu single yang bahagia, single yang happy gitu. Oke. Kamu kayak ada pasangan, gak ada pasangan ya pokoknya tenang-tenang aja, aman-aman aja gitu. Yang penting kamu ada uang gitu. Kalau nggak ada uang kamu stres. Gitu di sini. Oke, kita lihat lagi. Ini jawaban yes or no ya, ataupun menjadi pesan, saran, nasihat untuk kamu. Let go. Apapun di sini, let go, melepaskan ya. Lepaskan. Dan untuk beberapa orang di sini diminta untuk bergerak ya. Oke, kalau kamu ingin melakukan sesuatu yang selama ini mungkin kamu menunda-nunda, jangan ditunda-tunda. Ingin pindah tempat, cepat pindah ya. Jangan ditunda-tunda, jangan ragu-ragu gitu. Ya, meminta kamu untuk bergerak di sini. Kemudian let go ini melepaskan ya. Ini mungkin ada kaitannya dengan Ten of Wands juga ya. Untuk beberapa orang Ten of Wands ini sepertinya beban dari masa lalu kalau aku lihat ya. Mungkin ada hal yang masih membebani kamu, beban dari masa lalu yang harus kamu lepaskan, belum kamu lepaskan. Makanya di sini kamu harus melepaskan. Ya, kalau ada sesuatu yang belum kamu terima, biarkan itu terjadi, lepaskan agar langkah kamu tuh bisa jadi lebih ringan di sini. Oke. Kamu nggak membawa beban dari masa lalu, langkah kamu juga nggak berat ya. Seperti itu. Kemudian di sini untuk pesan cintanya ya, untuk yang single kita akan lihat di sini. Zodiak Taurus ya, pesan cinta yang single untuk kamu, energi Agustus. Oke, di sini ada deception. Aku ngeliat deception ini kayak ada yang pertama, kamu diminta untuk menjadi diri kamu sendiri ya, belajar untuk melepaskan topeng kamu
terima diri kamu apa adanya di sini. Kamu harus menjadi diri kamu yang otentik, belajar menjadi diri sendiri gitu ya. Nah, ini juga seperti yang ngomong tadi, jangan mengikuti standar hidup orang lain, jangan mengikuti ekspektasi orang lain ya. Oke, sehingga itu sama aja ini, pakai topeng gitu loh. Kamu sama aja pakai topeng gitu, karena kamu nggak jadi diri kamu sendiri. Kamu tuh jadi apa yang dimaukan orang gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Ya, mengikuti ego, mengikuti gengsi. Nah, di situ kayak gitu. Sebenarnya nggak mampu, tapi di sini kayak wah biar terlihat ini. Nah, itu. Padahal diri kamu nih banyak tekanan, banyak beban, banyak utang kayak gitu. Tapi dilihat di luar nggak. Nah, istilahnya kayak gitu. Nah, itu kan orang yang pakai topeng. Seperti itu. Makanya di sini belajar untuk menerima diri sendiri, menjadi diri sendiri, mengikuti standar hidup sendiri kayak gitu ya. Jadi diri sendiri yang otentik. Jangan mengikuti standar hidup orang lain ya. Jangan mengikuti ekspektasi orang lain gitu. Dalam hal cinta tuh kayak gitu juga gitu loh. Jangan mengikuti ekspektasi orang gitu. Seperti itu. Dan di sini belajar jadi diri kamu sendiri. Ya, belajar menerima diri kamu sendiri apa adanya. Bahkan di depan orang lain tuh kamu juga harus memperlihatkan diri kamu sendiri. Jangan kamu sembunyikan diri kamu, tutup-tutupi gitu loh. Kenapa? Gini, kalau kamu tidak menjadi diri kamu sendiri, itu ketika kamu memiliki pasangan, misalkan nih ya, di awal itu terlihatnya dia akan tertarik banget gitu loh. Nah, ketika kamu jadian sama dia dan mengerti, tahu diri kamu yang sebenarnya, itu akan berubah, berbeda gitu loh. Tapi ketika kamu di awal saja sudah menjadi diri kamu sendiri, apa adanya, nggak ada yang kamu sembunyikan, nggak ada yang kamu tutup-tutupi, ya, kamu mau, bahkan ketika kamu mau tertawa terbahak-bahak pun di depan dia kamu juga seperti itu, apa adanya, nggak terlihat so alim begini-begini. Nah, itu dia nggak akan terkejut gitu loh. Bahkan ketika kamu jadian sama dia itu dia udah tahu aslinya kamu tuh begini gitu. Jadi yang diterima dia itu kamu apa adanya. Itu nggak akan kaget gitu ketika dia benar-benar jadian sama kamu. Nah, begitu. Istilahnya tuh seperti itu. Tapi ketika kamu di saat baru awal-awal pendekatan, PDKT, seolah-olah begini-begini, nah ini jadinya akan kaget nanti setelah jadian gitu. Makanya tidak akan berhasil hubungan yang seperti itu gitu. Karena di awal saja yang kamu tunjukkan itu bukan diri kamu yang sebenarnya. Nah, yang dia terima itu yang diri kamu yang itu gitu loh. Nah, ketika kamu jadian sama dia atau mungkin menikah sama dia bahkan gitu ya. Nah, itu kan baru terlihat aslinya. Yang kamu tunjukkan kan baru diri kamu yang sebenarnya. Itu pasti akan ada respon yang berbeda kan gitu loh. Karena yang dia terima itu diri kamu yang sebelumnya, yang bukan asli gitu. Yang kamu tunjukkan awal-awal tadi gitu loh. Ya, jadi di sini kamu diminta untuk menjadi diri kamu sendiri, apa adanya. Ketika kamu mendekati seseorang pun juga sama gitu loh. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua di sini, aku melihat untuk beberapa orang ini akan ada seseorang yang mendekat. Bisa kamu, bisa dia, oke. Karena ini yang single ya. Jadi mungkin ada orang baru yang mendekat tapi diminta untuk hati-hati di sini. Kenapa? Karena orang ini ada indikasi menipu, tidak jujur. Gitu. Mungkin dia sudah punya pasangan tapi ngakunya single, sudah menikah tapi ngakunya single gitu ya, sudah punya pacar tapi ngakunya nggak punya pacar ya, atau mungkin dia mendekati, kalau kamu laki-laki atau perempuan ya, dia mungkin sudah mendekati laki-laki lain atau perempuan lain tapi juga mendekati kamu. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada kesan-kesan kayak semacam menipu, bohong, kayak gitu loh istilahnya. Especially di sini ada perselingkuhan gitu. Jadi jangan sampai kamu itu dijadikan orang yang kedua, yang ketiga. Oke, jadi kamu harus hati-hati dengan orang ini ya. Jangan terburu-buru percaya dengan kata manisnya gitu. Kadang-kadang ada orang tuh gini, dia ngakunya tuh udah berpisah dengan pasangannya ya, bercerai kayak gitu, katakanlah seperti itu. Ternyata belum gitu, ternyata dia baru lagi ada konflik-konflik kayak gitu ya, seperti itu. Makanya kamu harus berhati-hati. Kalau kamu terkoneksi dengan orang yang seperti ini, alangkah baiknya jangan diteruskan ya.
gitu. Kalau kamu yang cari yang lurus-lurus aja ya, yang jujur-jujur aja gitu, kamu jangan mau sama orang yang seperti ini gitu. Kalau kamu ingin menjalin hubungan, biar dia selesai dulu dengan pasangannya, kayak gitu loh. Oke. Ya. Apapun itu alasannya ya. Kalau kamu mendengarkan saran, kalau enggak ya terserah diri kalian masing-masing. Gitu. Karena apa? Biasanya dalam kasus beberapa orang itu dia akan terlibat dalam hubungan yang sulit gitu. Awalnya dia kayak bilang kayak gitu, tapi lama-lama ternyata apa, dia nggak menceraikan pasangannya ini. Jadi dia orang ini, tipe orang yang seperti ini, biasanya dia cuman cari aman gitu, main aman doang, ingin cari simpati dari kamu gitu ya, seperti itu. Tapi ketika dia ketika kamu meminta status sama dia nggak akan beri sama kamu gitu, dengan banyak alasan. Ya, akhirnya kamu udah terlanjur melekat sama dia. Ya, terlanjur melekat sama dia, terlanjur ibaratnya jatuh cinta atau bucin gitu ya. Sehingga kamu tidak bisa lepas dari orang yang seperti ini. Nah, daripada belum terjadi, awal-awal itu jangan mulai kayak gitu loh istilahnya. Oke. Tapi kalau kamu yang menginginkan ya silahkan. Ya, nggak ada apa istilahnya. Nggak ada paksaan untuk kamu mengikuti saran, oke? Semua terserah kalian masing-masing gitu. Cuman ada beberapa kasus tuh kayak gitu, katanya nggak bisa lepas lah, udah terlanjur cinta lah, begini begitu. Nah, ingat ya, yang namanya cinta itu nggak ada orang ketiga ya. Kalau ada orang ketiga itu cuma permainan emosi, bukan cinta, oke? Kemudian kita lihat lagi. Makanya tadi aku bilang, sebelum kamu terjerat di dalam hubungan sulit, kamu gak bisa lepas, jangan dulu gitu ya. Kamu benar-benar cari tahu tentang dia dulu. Kalau memang dia punya pasangan, dia punya problem, cari tahu yang sebenarnya, benar gak orang ini sudah bercerai, benar gak di orang ini benar-benar berpisah kayak gitu. Ya, jangan sampai kamu terjerat hubungan yang kayak gitu loh. Karena banyak orang kalau udah terlanjur, ibaratnya ya, kamu udah terlanjur masuk itu susah keluar. Ada beberapa yang ngerasa seperti itu gitu. Padahal bisa aja keluar semaunya, itu bisa aja gitu loh. Karena itu kan pilihan gitu. Tapi karena sudah, aku nggak nyalahin ya, karena setiap orang itu punya kemampuan dalam mengendalikan diri atau emosi dia itu nggak sama gitu. Nah, ini juga ada kaitannya dengan pelajaran diri masing-masing gitu. Cuman sebelum terlanjur gitu ya, sebelum terjun ibaratnya kayak gitu. Nah, alangkah baiknya itu dihati-hati gitu loh ya. Buat waspada gitu ya, berhati-hati gitu loh, jangan gitu loh, sebelum terjadi lebih baik jangan gitu loh. Kayak gitu istilahnya. Ya, karena gini, kesannya nanti kamu yang kayak seolah-olah tuh awalnya dia yang sudah punya problem, itu dia gitu. Tapi kalau misalkan orang lain tahu gitu ya, ibaratnya orang lain tahu, itu yang disalahin kamu gitu, kayak seolah-olah kamu itu merebut pasangan orang gitu loh istilahnya. Nah, kalau kamu suka dengan dengan sebutan ini, embel-embel ini, ya terserah gitu ya. Kalau enggak ya jangan gitu loh, karena ini untuk kebaikan diri kamu kayak gitu. Makanya tadi aku bilang, untuk kamu yang cari yang jujur-jujur aja ini ya, especially untuk kamu yang cari yang lurus-lurus aja, yang jujur-jujur aja gitu loh. Ya, kalau kamu yang nggak cari yang jujur-jujur aja, silahkan ya. Nggak ada paksaan untuk kalian mengikuti pesan ini gitu. Oke. Aku bukan menjudging orang, nggak ya. Aku hanya membacakan pesan ini gitu. Relate untuk kamu, resonate untuk kamu atau tidak, itu kalian ambil baiknya aja gitu. Oke, di sini untuk yang berpasangan. Di sini ada very soon, clear decide what you want. Oke, jadi ini kayak very soon ini meminta kamu untuk memutuskan segera apa yang kamu inginkan. Oke, di sini aku ngelihat ya, untuk yang berpasangan ini sepertinya kamu lagi sedang ada problem dengan pasangan, mungkin konflik, mungkin lagi sedang diam. Nah, di sini kayaknya kamu diminta untuk
bicara sama pasangan kamu ya, kayak jelaskan gitu loh maunya kamu apa ya. Kalau misalkan kamu masih mau bersama ya bilang aja sama pasangan kamu masih tetap bersama gitu, atau mungkin kayak unek-unek di dalam hati kamu ya, kamu butuh ketemu untuk bicara lah, katakanlah seperti itu. Kalau misalkan kamu ini tidak ada jeda ya, atau kayak pemisahan, misalkan ini adalah hubungan rumah tangga kamu sendiri, kamu yang satu rumah dengan suami atau istri kamu ya, ini kamu harus bicara ya sama pasangan kamu gitu, putuskan apa yang menjadi keputusan kamu gitu. Ada sesuatu di sini yang sepertinya kamu tuh butuh komunikasi dengan pasangan kamu gitu. Oke. Dan untuk beberapa orang ini kalau ada jeda atau jarak ini ya seperti bang tadi ya, mungkin akan segera bisa kamu yang membuat keputusan untuk bertemu sama pasangan kamu, bisa pasangan kamu yang akan segera membuat keputusan untuk bertemu kamu atau komunikasi. Nah di sini kamu harus tahu ya apa maunya kamu, tegaskan di sini. Kalau misalkan memang ini ada kaitannya dengan konflik, itu kamu bilang sama pasangan kamu gitu apa maunya kamu. Misalkan kamu masih memberi kesempatan di dalam hubungan ini ya kamu bilang oke, aku masih pengen sama kamu, pengen mencoba, tapi kayak gitu ya, ada tapinya, karena di sini meminta kamu untuk membuat sebuah keputusan, ketegasan gitu, bahwa misal nih kalau misalkan konflik sebelumnya terjadi itu karena mungkin dia mendekati wanita lain gitu ya, atau mungkin dia menggoda wanita lain atau apa gitu ya, kamu pertegas di sini, aku nggak mau kamu seperti itu lagi. Kalau kamu masih seperti itu lagi ya udah kita selesai kayak gitu, ibaratnya tuh begitu. Jadi tegas gitu loh. Very Soon ini membuat keputusan yang jelas gitu, yang tegas apa maunya kamu gitu. Kalau kamu masih pengen bersama ya udah bersama, kemudian buat kesepakatan gitu ya. Ya bukan berarti tidak bisa, cinta itu harus menerima apa adanya. Iya betul, cinta itu harus bisa menerima apa adanya. Tapi kamu juga harus punya standar di sini. Kamu juga harus punya batasan di sini, kayak gitu loh. Nah, kalau aku bilang seperti yang tadi itu termasuk batasan. Ya kalau batasan itu dilanggar ya udah, kamu jangan mengikuti lagi gitu. Seperti itu. Oke, jadi dengan kamu membuat batasan seperti ini atau katakanlah kesepakatan seperti ini, itu membuat kamu dengan pasangan itu tahu mana-mana yang tidak boleh dilanggar gitu loh. Tahu mana yang bisa kamu toleransi dan enggak gitu loh. Seperti itu. Jadi hal itu enggak akan terjadi lagi gitu. Tapi kalau kamu memilih untuk berpisah ya tegaskan kamu berpisah gitu. Kamu enggak mau sama lagi gitu. Ya apapun itu di sini, yang jelas meminta kamu itu untuk tegas gitu, memberi sebuah kejelasan, buat keputusan yang jelas, tegas. Apa maunya kamu, apa pengennya kamu gitu. Seperti itu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan ingat, ambil yang resonate aja. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa.